Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan di channel saya Neovans. Di video kali ini aku akan memulai pertemuan baru di Minecraft 1.18. Dan ya, di sini aku akan bertahan hidup di dunia yang dipenuhi pegunungan besar, gua luas yang seram sekaligus indah. Dan di sini juga aku mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan Diamond Armor Full, mengalahkan Ender Dragon, lalu mendapatkan Elytra. Apakah aku bisa menyelesaikan misi itu dalam satu hari ini? Dan ya, ini dia penjangku dalam satu hari di Minecraft 1.18. Selamat menyaksikan videonya dan enjoy to the video. Di hari pertama di sini aku langsung terspawn di tempat yang cukup bagus gitu. Di sini aku langsung disambut dengan pegunungan yang cukup indah di belakangku. Mungkin nanti kita di sini bisa bikin sebuah base gitu kan. Ya, untuk 1.18 itu untuk pegunungan itu keren loh, asli lah, mantap. Ya, setelah itu di sini aku seperti biasa mengambil beberapa kayu untuk membuat tools pertama kita gitu. Lalu setelah itu di sini aku membuat yang namanya crafting table, lalu membuat yang namanya wooden pickaxe, itu kayu paling OP gitu di Minecraft ini. Lanjut di sini aku langsung berpetualang untuk melihat dunia luar. Siapa tahu di sini aku menemukan desa villager ataupun ruin portal. Dan tak lama setelah itu di sini aku langsung menemukan yang namanya ruin portal gitu. Di sini aku langsung menghampirinya dan mengambil isi chest yang ada di dalamnya. Dan untuk isinya di sini lumayan bagus. Di sini aku mendapatkan golden chestplate dan juga boots, dan ada golden pickaxe juga dengan enchant yang cukup bagus. Lalu setelah itu di sini aku melanjutkan perjalanan sambil mencari makanan dari si sapi ini. Dan ternyata di sini juga ada sebuah desa villager yang dekat sama ruin portal yang tadi ya. Jadi di sini aku memutuskan untuk merampok desa ini dulu. Di sini juga aku mengambil si Jeremy untuk jadikannya makanan untuk nantinya. Ya, ada villager librarian itu. Kita coba cek dah dia jual apaan. Pak, jual apaan, Pak? Jualan Depth Shader 2. Nggak terlalu butuh sih. Ya sudahlah. Punten, mau merampok. Kita ambil buseknya aja lah ya, lumayan. Ya ampun, udah pada ngegosip apa ini, baru juga datang. Pak, ada gosip apa ini? Pak, kayaknya seru nih. Ada gosip apa? Ya ampun, dikocangin dong. Kayaknya seru nih, gosip apa nih? Dan setelah dirasa cukup, jadi di sini aku memutuskan untuk mengakhirinya. Jadi di sini aku melanjutkan untuk berpetualang untuk mencari pohon dark oak. Soalnya di sini aku membutuhkannya untuk membuat bahan bangunan untuk rumah. Dan karena hari sudah mulai gelap, jadi di sini aku memutuskan untuk bermalam di dalam sini. Dan di hari keduanya di sini aku mulai mengupgrade toolsku menjadi stone-nya, dimulai dari sword, pickaxe, axe, dan juga shovel. Lalu setelah itu di sini aku melanjutkan perjalananku untuk mencari keberadaan pohon dark oak. Dan pada akhirnya di sini aku menemukan pohonnya. Di sini aku langsung mengambil kayu dan juga saplingnya supaya bisa ditanam kembali saat aku pulang ke daerah base. Setelah selesai di sini aku memutuskan untuk kembali ke koordinat awal tempatku spawn tadi ya, untuk membuat base ataupun membuat rumah gitu. Dan disinilah aku akan membuat base atau rumah pertama, dan yang akan kulakukan pertama adalah merapikan tanahnya, lalu aku akan menghilangkan pohon yang ada di sini. Di sini aku menyimpan barang-barangku dulu gitu kan, biar nggak terlalu mengganggu, soalnya lumayan banyak juga gitu untuk item-itemnya ya. Walaupun sampah kita simpan dulu lah, siapa tahu nantinya kita butuh gitu. Dan di hari ketiga inilah aku mulai merapikan area di sekitaran sini ya, mulai dari menebang pohon lalu merapikan tanahnya supaya menjadi datar. Di sini juga aku menyimpan lagi untuk sisa pink dark oak-nya supaya nanti kita bisa mendapatkan kayunya lagi. Di hari keempat ini aku nyantai dulu lah, capek gitu coy nabang pohon mulu ya. Di sini aku memutuskan untuk mencari makanan, mining ataupun yang lainnya. Dan di sini tuh aku menemukan yang namanya iron ya. Jadi di sini aku memutuskan untuk mengambilnya gitu kan, lumayan ini iron pertama kita. Dan karena di sini ada gua yang cukup besar, di sini aku memutuskan untuk menjelajahnya terlebih dahulu lah. Di sini siapa tahu ada banyak iron gitu kan. Dan karena di sini aku belum mempunyai yang namanya shield, di sini aku memutuskan untuk membuatnya terlebih dahulu. Ya, di sini aku langsung membuat furnace, lalu di sini aku langsung bakar raw iron yang aku dapatkan tadi. Persiapan sudah selesai, jadi di sini aku langsung menjelajah lebih dalam lagi untuk gua ini gitu. Di sini untuk guanya itu ya agak gede gitulah, agak serem gitu. Soalnya ini baru pertama kali aku mining di 1.18 ya, jadi agak gimana ya guys, serem-serem gitulah. Maklum lah, baru pertama gitu kan. Di dalam sini aku hanya menemukan beberapa iron ya, di sini aku ambil aja gitulah, lumayan. Di sini aku menjelajah lebih dalam lagi dan aku bertemu dengan Kang Munir alias Creeper. Setelah berurusan dengan Creeper, di sini aku memutuskan untuk ke bawah dan ternyata banyak sekali mob yang spawn di bawah sana. Ya, banyak sekali itu. Dan karena aku belum mempunyai armor yang mencukupi, ya aku memutuskan untuk kembali ke atas. Gila, cukup buat gue. Tapi bodoh lah ya. Di sini aku kembali ke village untuk menanam pohon spruce yang besar supaya bisa mendapatkan kayu yang banyak. Dan di sini juga aku menyimpan beberapa flashing table untuk memperkerjakan para villager. Soalnya di sini aku akan trading sama si villager untuk mendapatkan tools dan juga armor dari diamond.
Ya, di sini tujuanku untuk mendapatkan tools ataupun armor dari diamond itu supaya bisa mempermudahku untuk mencari resource ataupun untuk berpetualang. Nah, seperti itulah. Dan jadi di hari ke-6 sampai hari ke-13 di sini aku habiskan waktuku untuk trading sama si villager. Ya, waktu yang cukup lama, sekitar 8 harian lah kalau nggak salah. Dan karena pohon yang kutanam tadi sudah besar ya, di sini aku memutuskan untuk langsung menebang pohonnya. Lalu aku akan mengubahnya ke stick dan menjualnya ke villager Fletcher untuk mendapatkan emerald yang cukup banyak. Dan di sini aku menyimpan blast furnace dan juga membuat yang namanya smithing table untuk mempekerjakan villager armorer dan juga toolsmith. Dan karena sudah ada villager yang berminat menjadi toolsmith, di sini aku memutuskan untuk langsung menaikkannya levelnya ke level master. Ya, di sini aku langsung membeli semua hoe-nya dan di sini juga aku langsung membuang semua hoe-nya. Buat apa juga gitu kan? Paling aku akan sisakan 1 ataupun 2 lah. Buat apa juga banyak-banyak, cuman minuhin inventory ataupun chest doang. Ini bocah kok pada ngilang ya? Ditelan bumi apa? Pasti pada ngegosip ini mah. Nah kan benar ya ampun, benar-benar. Hei kalian, kerja bang, kerja. Ampun, benar-benar kayak kerjaan kalian. Ya sudahlah, di sini aku akan mengubah dulu kayu ini ke stick biar bisa dijualnya ke villager Fletcher. Bang, ini ada banyak stick gue nih. Jual apa bang? Kerja. Lu kaya gara-gara gue nih. Kalau nggak ada gue miskin lu. Ada wandering trader tuh. Kita coba cek dah. Bang, jual apaan bang? Oh, saya kalau sampah. Nah, di sini ada mouse block nih, lumayan nih, kita coba beli dah. Oh iya, di sini aku mau ngasih tahu kan cara cari makananku itu kan lewat sapi-sapi ini dengan cara membakarnya. Nah, jadi jangan heran lah kalau tiba-tiba hotbar makananku itu tiba-tiba naik. Kan masa ya gitu aku harus menampilkan scan yang kayak gini doang. Nah, jadi gitulah penjelasan singkatku. Dan singkat ceritanya di sini untuk toolsmith-nya sudah level 4. Jadi di sini aku sudah bisa membeli yang namanya diamond shovel dengan enchant efisiensi 2. Ya, lumayan lah ya. Dan di sini aku memutuskan untuk langsung membelinya dan akhirnya kita sudah bisa mendapatkan tools diamond pertama kita, yaitu diamond shovel dengan enchant efisiensi 2. Mantap. Dan pada akhirnya sini untuk toolsmith-nya sudah level master ya. Di sini kita sudah bisa membeli yang namanya diamond pickaxe, walaupun enchant-nya agak sampah ya nggak apa-apa lah. Dan di sini aku langsung saja untuk membelinya dan akhirnya di sini kita sudah bisa mendapatkan diamond pickaxe pertama kita. Dan setelah itu di sini aku memutuskan untuk menaikkan level toolsmith yang lain ke level master. Nah, jadi di sini tuh ada 2 toolsmith ya. Yang tadi udah master dan ini adalah toolsmith yang baru. Nah, gitulah. Dan pada akhirnya di sini untuk toolsmith yang kedua sudah level 4. Jadi di sini kita sudah bisa membeli yang namanya X atau kapak lah ya biar gampang nyebutnya. Dan di sini juga untuk enchantnya itu cukup bagus. Dan akhirnya kita sudah bisa mendapatkan yang namanya kapak. Dan untuk tools kita semuanya hampir dengan diamond, tapi sayangnya untuk sword dia malah menjual pickaxe lagi gitu ya. Sayang sekali sih. Dan ya mungkin di sini aku akan akhiri aja untuk trading ini sama villager, lumayan melelahkan juga. Dan mungkin untuk armor kita akan coba trading next aja lah ya. Soalnya melelahkan juga gitulah trading gini, nyari kayu jual lagi, nyari kayu jual lagi gitu kan. Oke, mungkin untuk selanjutnya di sini aku akan mencari beberapa bahan-bahan untuk membuat rumah pertama kita ya, dimulai dari kayu, batu ataupun yang lainnya. Dan ya mungkin kita saja untuk langsung mencari bahan-bahannya. Dan masih dari 13 di sini aku menebang pohon spruce untuk membuat rumahku nanti. Mungkin aku akan ambil agak banyak kan lah ya biar nggak bolak-balik gitu. Dan setelah dirasa cukup di sini aku memutuskan untuk pulang ke daerah base. Dari ke-14 sampai 16 di sini aku memutuskan untuk merapikan tanahnya dulu, soalnya di sini tuh untuk tanahnya agak ngagarinjul. Ya, di sini aku memutuskan untuk merapikannya terlebih dahulu lah. Ya kira-kira seperti inilah untuk pembentukannya sekarang, jadi lebih leluasa lah gitu. Nah, jadi disinilah aku akan membuat rumah pertamaku. Dan tapi sebelum itu di sini aku memasuki gua lagi untuk mencari beberapa koal, soalnya di sini tuh aku membutuhkannya untuk membakar cobblestone supaya menjadi stone. Penampakan apa itu anjir? Apa itu? Kayaknya ngejar itu. Mana tuh bocah? Itu kan bener kan ngejar kan? Ada enderman tuh. Kita coba pancing deh, siapa tahu kita mendapatkan ender pearl-nya. Ya, memancing keributan. Bang, sini bang. Nah, ke trigger tuh. Yo bang, sini bang, gelut bang. Yeah, let's go. Dan setelah itu di sini aku pulang dan membakar semua cobblestone yang kupunya. Dari ke-16 sampai hari ke-28 di sini aku menghabiskan waktuku untuk membuat rumah pertamaku gitu. Ya karena di sini bahannya sudah terkumpul, jadi aku memutuskan untuk membuat rumah pertamaku gitu. Di
Di pertengahan membuat rumah, jadi aku memutuskan untuk membuat armor dulu. Soalnya si armorku itu kan masih dari gold, itu juga dari ruin portal gitu. Apalagi armornya itu kan mudah rusak ya. Jadi aku memutuskan untuk membuat full iron armor. Dan akhirnya untuk rumahnya sudah selesai. Kira-kira seperti inilah untuk desainnya ya, cukup bagus lah ya. Dan untuk dalamnya di sini masih kosong, aku belum ngasih interiornya, dan ya mungkin kita akan langsung saja untuk membuat interiornya. Dan tapi sebelum itu di sini aku akan mencari beberapa bahan dulu, soalnya di sini aku kekurangan bahan-bahannya. Dan dari ke-29 ini aku hanya fokus untuk mencari bahan-bahannya. Oh iya, aku lupa kan di sini ada blok emasnya gitu, kita coba ambil deh, kan lumayan gitu. Oke nih dia, apakah kita bisa mengambilnya? Dan ya oke, bisa. Sip, mantap. Kocak. Ya udahlah. Ya udah, itu aja sih. Mungkin kita misal aja ini gamenya. Bro, kenapa Anda malah nyempung kelapa? Kan hilang Anda disepir sama alam. Ampun dah bener-bener. Kita coba ambil yang bawah aja lah. Kita siram aja ini lapanya biar nggak nyemplung lagi. Sip. Jadi di sini kita cuma mendapatkan satu bloknya aja. Ya nggak apa-apa lah ya. Di sini aku kembali lagi ke village untuk membeli tool, soalnya sini untuk durability untuk X dan juga shovelnya tinggal dikit lagi. Ya jadi sini aku memutuskan untuk membelinya. Kita coba colong satu dah, ini untuk launchingnya lumayan untuk furnitur di rumah. Cari makanan juga lah, lumayan nih, tinggal dikit lagi makanannya. Oke, mantap. Nah jadi untuk belnya itu kita akan coba simpan di depan rumah ya, seperti bel umumnya gitu. Nah jadi kalian kalau mau mampir itu harus pencet dulu belnya gitu, seperti ini. Punten mau ngajak ribut, nah gitu. Oke, di sini kita akan membuat untuk interiornya, dan jadi untuk lantai bawah di sini aku akan membuat untuk ruangan dapur gitu seperti biasa lah ya. Ya di hari ke-30 sampai 35 ini aku hanya menghabiskan waktuku untuk membuat interior. Lantai bawah untuk dapur sudah selesai. Lanjut untuk lantai 2-nya, di sini aku akan membuat kamar tidur. Dan karena hari sudah mulai malam, jadi sini aku memutuskan untuk tidur. Ya, akhirnya di sini kita sudah tidak menjadi gembel lagi. Di lantai 2 untuk kamar akhirnya sudah selesai. Aku cukup suka sih untuk desainnya, mantap lah ya. Dan yang terakhir aku akan membuat interior untuk bagian atap. Untuk bagian atap sini aku akan membuat tempat penyimpanan dan juga ruang santai. Ya untuk konsepnya sih di sini kayak di seri sebelumnya, ya agak mirip-mirip lah.
Dan akhirnya aku sudah selesai untuk membuat interior di bagian atap. Di sini juga aku sudah membuat tempat santai gitu ya. Di sini aku sudah membuat kursi kayak gini dan ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat pemandangan yang cukup bagus gitu. Apalagi tambah sama ngopi, hujan-hujan gitu kan. Mantep banget dah asli. Hari 35 sampai hari 37 di sini aku memutuskan untuk mining dulu. Soalnya di samping rumahku itu ada sebuah gua. Ya di sini aku memutuskan untuk memasukinya dulu gitu. Dan di sini juga aku sudah memakai tekstur yang namanya night vision ya, biar penonton itu nggak gelap-gelapan gitu nontonnya. Dan si aku turunnya itu menggunakan air aja gitu kan, biar sehat walafiat. Soalnya di sini itu untuk untuk guanya itu agak curam-curam gitu coy. Kalau jatuh bisa-bisa mau kan ntar. Setelah di bawah ya aku langsung menjelajahinya. Di sini juga aku menemukan Revin ya. Di sini aku memutuskan untuk explore dikit-dikit lah. Di sini juga aku menemukan gold ore ya. Di sini aku ambil aja gitu kan, lumayan. Siapa tahu nanti kita bisa trading sama si piglin ngeselin. Dan di sini aku lumayan hoki gitu coy. Di sini aku menemukan diamondo ya. Untuk diamondnya itu di sini nyempil banget lah sih, kalau nggak teliti sih udah kelewatan itu mah. Apalagi kalau nggak pakai tekstur night vision gitu udah nggak dapat itu mah. Ya di sini aku mendapatkan 3 diamond ya, lumayan lah ya. Dan setelah itu di sini aku mulai mengeksplor lebih dalam lagi untuk gua ini, dan ternyata banyak sekali mob yang spawn di sini coy. Ya di sini ada banyak kang bundir gitu kan, meleduk-meleduk ngeselin. Kita YOLO aja lah ya, YOLO. Kamu creepy sini kamu, mati kamu, kocak meleduk. Kamu juga spider, mati kamu. Oke. Ya kirain luas ini guanya, ternyata cuma segini doang. Kita coba cek sini dah, siapa tahu ada diamondo, apakah ada? Kayaknya nggak ada sih coy. Ya sudahlah, kita akan coba cari jalan lain aja lah ya. Dan ya di sini aku akan memutuskan untuk ke kanan aja, dan itu jalan kita tadi. Dan ya di sini aku akan memasuki lebih dalam lagi. Siapa tahu di dalam sini ada diamondo gitu kan, lumayan. Apakah ada diamondo di sini? Kira-kira ada nggak ya? Oke, kita coba turun. Apakah ada? Itu coy, ada coy. Oke, kita coy di sini akhirnya mendapatkan lagi coy. Mantap mantap. Kita coba ambil aja lah langsung lah ya. Oke coy, di sini aku memutuskan untuk pulang aja lah ya. Udah capek nih. Wah itu banyak sekali zombie ya. Dari mana mereka ini turun dari langit apa ya? Ampun dah, kebakar tuh. Oke bang, selamat bersenang-senang, semoga harimu menyenangkan. Ya karena dirasa lelah, di sini aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya karena ada barang kelupaan, di sini aku memutuskan untuk kembali lagi ke dalam gua. Ya tadinya itu aku ke dalam gua itu sekalian mencari beberapa obsidian untuk membuat nether portal. Karena kesenangan mendapatkan diamond malah kelupaan, bener-bener. Di hari 38 di sini aku memutuskan untuk mempersiapkan diriku untuk memasuki daerah nether. Ya di sini aku memulai membuat yang namanya golden helmet dan juga membuat diamond sword. Dan untuk pembuatan nether portalnya aku akan buat di gua belakang rumahku ya, biar lebih dekat aja gitu. Oke, kok ada zombie gitu coy. Kita coba lawan dulu dah. Ya kira-kira di sini cukup bagus lah ya. Oke, di sini aku akan membuatnya terlebih dahulu. Oke, karena persiapan sudah selesai, kita akan memasuki daerah nether. Oke, let's go to the go. Di sini aku terspawn di Warped Forest dan juga Crimson Forest. Wah, hoki banget. 2 biome dalam 1 biome. Gimana sih? 2 biome dalam 1 biome. Ya, gimana? Kedempetan gitulah. Wah, mantap banget ya untuk tempat spawnnya ini. Ya, di sini aku mulai menjelajahi dunia nether ini. Di sini aku bertemu dengan beberapa bagong-bagong yang ngeselin gitu coy. Mereka pada marah dong aku datang. Ya di sini aku simpan aja ini jamur FF. Malah pada kabur. Terima kasih jamur FF. Dan ternyata ada sebuah nether fortress yang dekat sama nether portalku. Waduh, hoki banget ini mah coy. Dan di sini aku memutuskan untuk menghampirinya dan melakukan silaturahmi. Silaturahmi apa? Kocak, kalian juga tahu kan? Bener-bener lah. Dan pas aku sampai di sini aku langsung disambut hangat oleh pada marga di sini. Ya di sini aku memutuskan untuk salam-salaman dulu. Dan setelah dirasa cukup aman, di sini aku memutuskan untuk langsung menjelajahi nether fortress ini. Di sini juga aku menyimpan beberapa blok seperti ini biar si wither skeleton itu nggak bisa kesini lah, biar jadi titik aman kita. Tapi ya kalau untuk si bagong dan juga teman-temannya masih bisa lewat. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan akhirnya di sini juga aku menemukan spawner blaze. Ya langsung aja di sini aku langsung farming. What the dog doing?
Setelah berurusan dengan Blaze, di sini aku memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam lagi untuk Nether Fortress ini. Kok rame gitu loh. Kemana ini kita nih? Nah, dikira ada si Blaze lagi. Di kiri udah dicegat sama si Blaze ini. Gimana nih? Atau kita coba ke bawah dah ya. Kita coba ke bawahin deh. Mamang kok rame. Kita bakal cabut. Kok rame gitu bro. Ini juga bocah ngapain malah ngikut gitu kan. Ampun dah. Wah, kedengarannya rame tuh. Kira-kira di mana ini ya? Kita coba tutup dulu dah untuk mengantisipasi. Oke. Tuh kiri kosong, kanan cuma ada Blaze. Nah, kiri ada Bagong tuh. Kiri sini nggak ada apa-apaan. Itu bocah kena trigger tuh. Ya sudahlah, kita lawan dulu ini. Ya apa ini coy? Bila sekutu mau ngomongin dong. Cabut. Wah, panik. Darah gue sekarat dong. Waduh, parah sih. Ya karena di sini untuk si Nether Fortress-nya itu agak miskin, nggak ada itu yang namanya chest. Di sini aku memutuskan untuk pergi aja gitu. Ya yang penting di sini aku sudah mendapatkan cukup banyak base rod, ya lumayan lah ya. Dan di sini aku lagi mencari beberapa Slenderman alias Enderman untuk mendapatkan Ender Pearl-nya. Ya siapa tahu di sini kita bisa cepet-cepet mengalahkan Ender Dragon. Ini bocah kok ngilang ya, dicari kok nggak ada gitu bro. Apa jangan-jangan di atas gitu ya? Ya ampun, beneran di atas saya turun. Ampun, harus nyariin keluyuran bang. Sini bang, gelut. Ampun, nah gitu dong. Ya nggak dapet dong. Lalu setelah itu aku memutuskan untuk lebih menjelajahi untuk Nether ini. Ini Enderman pada kemana ya? Pada hajatan apa ya? Ampun dah. Dari tadi dicari nggak ada ketemu-temu coy. Gimana ini? Tuh malah ketemu sama si pikir ngeselin ini. Pada lihat Enderman nggak? Ampun lah. Udah guys. Cabut. Gak bener. Kabur. Nampak dari kejauhan, sini aku melihat seperti ada bangunan yang mencurigakan. Dan pas aku menghampirinya, ternyata itu adalah sebuah bastion. Waduh, niatnya mau mencari Enderman malah ketemu bastion. Ya, di sini aku memutuskan untuk melooting di bastion ini. Chest pertama isinya cukup bagus lah ya. Di chest kedua ini aku mendapatkan golden carrot, ya lumayan juga lah ya. Ngapain? Nggak bisa ke atas kan? Ini gua kasih 8 nih. Mandi sekalian tuh. Shower. Ya ini dia. Suara-suara yang menyenangkan. Psikopat. Oke, kita tutup dulu biar nggak ada yang ngintip nih. Wih mantap, dapat diamond pickaxe dong. Walaupun enchantnya sampah nggak apa-apa lah ya, kita ambil aja. Kita juga ambil item yang lainnya juga. Karena sudah tidak ada lagi chest di sini, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Capek coy, panas apalagi nih Nether gitu kan, bikin gerah. Oke, akhirnya kita sudah bisa pulang ke rumah. Capek bet dah asli. Dan akhirnya di hari ke-40 aku sudah bisa pulang ke rumah. Di hari ke-41 di sini aku trading lagi sama si villager, tapi sebelum itu di sini aku menyimpan beberapa kasur di rumah villager ini. Ya supaya mereka itu berkembang biak lah, soalnya di sini itu aku masih harus membutuhkan beberapa villager untuk dipekerjakan. Yuk, nih makan. Ya bang, makan bang. Di sini juga aku membeli beberapa box set dari si villager librarian ini supaya bisa mengenchant tools dan juga armorku supaya menjadi lebih OP. Karena emeraldku habis, di sini aku memutuskan untuk trading lagi sama si villager Fletcher supaya bisa mendapatkan emerald yang cukup banyak. Ya untuk sekarang cari emerald itu gampang banget gitu kan, emerald atau stone ini mah. No way bro. What the ini baby pink ship coy. Langka banget asli loh. Dia spawn sendiri, ini murni asli loh, dia spawn aja gitu. Nggak nyangka banget loh asli. Aduh, bisa ketemu gini ya. Oke, kita foto dulu dah. Wih
Wih gila coy, gue ketemu yang langka di Minecraft. Ini baby pink sheep. Karena makananku telah sedikit, aku memutuskan untuk mencarinya dulu. Bukan sedikit sih, emang udah habis. Ya di sini aku memutuskan untuk mencarinya dulu lah. Ya jadi dari ke-41 sampai hari ke-51 di sini aku menghabiskan waktuku untuk trading sama si villager. Ya aku juga trading biar bisa mendapatkan Ender Pearl juga ya, biar bisa cepet-cepet mengalahkan Ender Dragon. Di sini aku memutuskan untuk pulang dulu, soalnya di sini aku membutuhkan beberapa diamond di rumah ya untuk membuat enchanting table. Wih, keren juga nih rumah kita kalau lihat dari sini. Ditambah lagi kan ini ada belakang itu ada pegunungan besar gitu. Wah, jadi keren banget loh asli. Di sini juga aku membuat itu yang namanya brewing stand ya, tujuannya itu biar bisa mempekerjakan villager cleric supaya bisa mendapatkan Ender Pearl yang cukup banyak. Sesampainya di village, di sini aku langsung membuat itu yang namanya enchanting outdoor, anjay outdoor ya. Karena itu enchantingnya itu kan di luar ruangan gitu ya, kita namain aja enchanting outdoor. Ya karena penghasilan XP ku itu kan dari si villager ini dari hasil trading. Aku belum punya yang namanya itu XP farm ya, di sini aku memutuskan untuk membuat enchanting outdoornya di desa villager ini aja. Lalu di sini aku langsung menyimpan brewing stand dan juga blast furnace supaya bisa mempekerjakan villager cleric dan juga armorer. Nah jadi sekarang untuk villager armorernya itu sudah ada 2. Di sini juga aku menambah beberapa unit. Dikirain mobil apa? Bukan. Di sini juga aku menambahkan beberapa villager fletcher supaya bisa mendapatkan emerald yang cukup banyak. Ya, biar lebih cepat juga sih. Lalu setelah itu seperti biasa menebang kayu lagi supaya bisa mendapatkan emerald yang cukup banyak. Ya, di sini kita menjadi tukang warkai deui. Karena armornya cukup banyak, di sini aku memutuskan untuk mencari armor diamond ya dari si villager armorer ini. Jadi saya akan memutuskan untuk menaikkan levelnya ke level master dulu seperti biasa. Di sini juga aku sekalian menaikkan villager cleric ke level master ya, biar bisa cepat mendapatkan Ender Pearl yang cukup banyak. Biar bisa juga mengalahkan itu si naga bonar, udah gak sabar gue nih. Beli kapak 1. Kembaliannya ambil aja bang, nggak apa-apa. Singkat cerita aja lah ya, jadi sini aku sudah bisa mendapatkan full diamond armor. Ya pada ini kita sudah bisa mendapatkan diamond armor full. Ya akhirnya misi kita mendapatkan diamond armor full sudah selesai. Tapi setelah itu di sini aku langsung menghilangkan semua enchantnya menggunakan greenstone ini. Ya tujuannya biar aku bisa enchant lagi, terus juga armorku menjadi lebih OP lagi ya, begitulah ya. Aku juga membeli satu lagi pickaxe diamond dari villager ini ya, biar bisa ku enchant, siapa tahu aku mendapatkan enchantment fortune. Tapi ya pada akhirnya di sini aku hanya mendapatkan enchant yang sampah-sampah. Mana ada OP-OP-nya ini mah. Tapi ya kalau buat lawan naga ya siapa tahu kuat gitu kan. Ya karena XP ku juga itu terbatas, jadi cuman segini aja batasnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan setelah itu disini aku pulang dan mempersiapkan diriku untuk melawan Ender Dragon. Ya disini juga aku membuat golden apple, siapa tahu bisa membantu kita saat melawan naga.
Dan yang terpenting ini juga aku membuat yang namanya itu Eye of Ender supaya bisa mencari keberadaan strongholdnya dan juga membuka portal N-nya. Setelah persiapan sudah selesai, di sini aku langsung melemparkan Eye of Ender-nya dan yaitu mengarah ke samping belakang rumahku. Tapi untuk Eye of Ender-nya itu malah yang serang di atas rumah. Ya terpaksa di sini aku harus mengambilnya dulu. Lumayan satu juga. Nyusahin aja benar-benar. Aku juga mengambil beberapa snowball siapa tahu berguna saat kita melawan naga. Ya untuk apa? Untuk menghancurin si kristal-kristalnya itulah. Siapa tahu bisa gitu coy. Aku pun melanjutkan perjalanan dan melihat desa villager dari kejauhan. Wah, kelihatan juga ya. Ya, setelah itu di sini aku langsung menuruni gunungnya dan menghampiri desa itu. Dan seperti inilah untuk desa villagernya, ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak ada blacksmithnya. Ya, di sini aku melanjutkan lagi untuk perjalanan untuk mencari keberadaan strongholdnya. Aku juga mengambil beberapa dedaunan untuk menaiki pilar-pilar yang ada di DN nanti. Ya, biar lebih enak aja gitu. Sebenarnya sih lebih enak pakai scaffolding, tapi karena di sini aku belum punya ya, kita pakai daun aja lah dulu. Karena hari sudah mulai malam, di sini aku memutuskan untuk bermalam di pinggiran sungai ini dengan ditemani hujan yang cukup deras. Ya, jadi dari ke-52 sampai hari ke-57 di sini aku menghabiskan waktuku untuk mengalahkan Ender Dragon. Tak lama setelah itu di sini aku menemukan desa villager yang dekat dengan bioma jungle. Waduh, mantap banget nih. Kan biasanya aku itu ke jungle itu kan untuk mencari beberapa bambu. Nah, di sini karena sudah ketemu jadi sudah tidak perlu lagi. Dan ternyata di sini ada sebuah blacksmithnya. Ya, di sini aku memutuskan untuk mengambil isi chestnya. Karena isinya sampah, di sini aku memutuskan untuk tidak mengambilnya. Ya, buat apa juga gitu kan? Soalnya kita di sini sudah tidak perlu lagi alat dari iron. Dan ternyata strongholdnya itu udah tepat di bawah desa villager ini. Wah, ternyata lumayan deket juga nih. Ya, di sini aku memutuskan untuk langsung menggali ke bawah untuk mencari keberadaan strongholdnya. Saat aku menggali, aku menemukan sebuah gua dan saat aku memasukinya, ketemulah aku dengan strongholdnya. Semoga aja untuk stronghold ini tuh ada portalnya, karena aku itu udah 2 kali cari survival itu nggak ada portalnya sama sekali. Wah, parah banget sih ya. Ya, di sini aku mulai mencari keberadaan portalnya. Di sini juga aku bertemu dengan beberapa slime dan di sini juga aku menemukan sebuah chest. Ya, di sini aku ambil aja untuk isinya, walaupun cuma saddle doang ya nggak apa-apa lah ya, kita ambil aja lumayan. Dan tal masalah itu di sini aku langsung menemukan portalnya. Di sini juga aku langsung menghancurkan ini spawnnya biar tidak mengganggu. Di sini juga aku menutupi daerah sini biar tidak ada mob ngeselin yang masuk ke sini lah gitu. Dan aku juga menutupi lava daerah sini biar aku itu nggak kecemplung. Biasalah suka kecemplung gitu kan, kebiasaan. Dan inilah dia saatnya kita akan membuka portal di end-nya dan sini aku akan saja untuk langsung ini memasangkan Eye of Ender-nya. Dan ya, akhirnya untuk portalnya sudah kebuka. Di sini kita akan langsung aja untuk melawan ini Ender Dragon-nya. Tapi sebelum itu aku akan coba respawn point di sini dulu ya, supaya nanti aku mati nanti aku akan respawn di sini lagi. Ya biar nggak terlalu jauh lah gitu. Dan aku juga akan merapikan barang-barangku yang tidak diperlukan. Aku akan coba simpan di chest ini dulu. Setelah persiapan selesai, di sini aku langsung memasuki portalnya dan sinilah pertarungan melawan Ender Dragon dimulai. Ya seperti biasa di sini aku langsung aja untuk masuk ke ini si kristal-kristalnya. Berat, gue nggak kena gitu loh. Jelek banget ini aim gue. Spam aja lah pakai snowball, nggak tahu kena nggak tahu enggak ini. Nggak tahu lah, bodo amat, kita lempar aja. Harusnya kena sih, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita pakai cara naiki pilar-pilarnya aja lah ya, biar lebih gampang. Soalnya pakai crossbow ataupun pakai snowball gue nggak kena ini. Ampun, noob banget gue. Tuh bocah dari tadi ke trigger mulu, udah perasaan baperan amat. Tadi dulu ngapa sih, kesel banget gua. Ntar dulu ngapa sih, ini kan gue lagi ngancurin kristalnya. Ya bener. Oke, kena nggak tuh? Belum ya? Oke, belum. Set. Set lagi. Ntar dulu, naga, baca. Ntar. Tepan dulu, tepan. Cukup aja, bener-bener udah hancur tuh kristalnya. Oke, kayaknya udah semua nih. Hehe, mantap sekali. Yo, sinilah turun. Bayawan kita, nggak ada takut kena acan gue ini. Yo, turun lah. One hit lagi, one hit. Yeay, entar dulu, bentar, ngapa sih? Kan ini gue lagi merayakan kemenangan. Hehe, mantap jiwa. Akhirnya untuk naganya sudah terkalahkan. Main juga nih XP-nya buat enchant. Ya, pada akhirnya misi kita mengalahkan Ender Dragon sudah selesai. Hehe, mantap jiwa. Ya, selanjutnya disini aku langsung aja untuk mengambil ini endog naganya. Walaupun nggak berguna, ya kita ambil aja lah ya buat oleh-oleh. Setelah selesai, disini aku memutuskan untuk pulang. Yeay. Wah, udah tamat nih.
Ya teman-teman, mungkin segini aja untuk videoku kali ini. Ya terima kasih banyak buat sekali semua. Nggak gitu nggak. Nah jadi sini aku tuh balik ke Overworld dulu untuk merapkan barang-barangku, dan setelah itu aku balik lagi ke the end untuk mencari NCT. Ya di sini kita akan mencari Elytra. Ya di sini aku langsung memasuki portalnya dan langsung mencari keberadaan NCT. Dan aku pun mulai menyeberangi pulau demi pulau. Ya di sini lumayan greget juga gitu kan. Soalnya untuk jarak si pulaunya itu lumayan berjauhan. Nah kalau dijarokin sama si Enderman udah sini mah masuk poin. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, di sini akhirnya aku menemukan sebuah NCT. Tapi sayang di sini itu tidak ada N-ship-nya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ya di sini aku memutuskan untuk silaturahmi aja. Setelah selesai di sini aku melanjutkan lagi perjalananku. Karena di sini aku kehabisan blok, di sini aku memutuskan untuk mencarinya dulu. Tak lama setelah itu di sini aku langsung menemukan NCT yang terdapat sebuah N-ship-nya. Ya di sini untuk jaraknya itu tidak terlalu jauh dari NCT yang tadi itu yang nggak ada N-ship-nya. Ya cukup deket juga. Dan ada yang ke-trigger. Kebiasaan bet tuh bocah. Ya sesampainya di sini aku langsung melakukan silaturahmi dulu. Di sini aku meminta bantuan Shulker untuk membawaku ke atas. Ya ternyata lumayan berguna juga ini Shulker. Ya langsung aja di sini aku mengambil isi chest yang ada di NCT ini. Ya di sini aku mendapatkan beberapa diamond, mendapatkan tools dan juga armor. Ya lumayan lah ya. Di sini aku memutuskan untuk menyimpan barang-barang pentingku ke ender chest ya, untuk mengantisipasi kalau aku mati, jadi barang-barang pentingku masih aman. Dan setelah itu di sini aku langsung pergi ke endship-nya, lalu mengambil isi chest-nya dan mengambil Elytra-nya. Jadi untuk misiku di sini sudah selesai semua, dimulai dari mendapatkan damar armor full, mengalahkan Ender Dragon dan mendapatkan Elytra. Yeay, mantap. Sebelum pulang di sini aku mengambil oleh-oleh dari kota tamat. Oleh-olehku kepala gitu kan. Dan di sini aku pulang menggunakan Elytra-ku. Saat perjalanan pulang, di sini aku menemukan NCT yang terdapat sebuah endship-nya. Ya, di sini aku memutuskan untuk silaturahmi dan juga looting-looting di NCT ini. Setelah selesai looting-looting di NCT ini, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Waduh, capek juga nih coy, asli lah. Untungnya di NCT ini tuh deket sama portalnya gitu coy, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Dan sesampainya di Overworld, di sini aku langsung mengambil bambunya, siapa tahu nanti kita membutuhkannya untuk membuat scaffolding ataupun yang lainnya. Singkat cerita, aku telah selesai pulang ke rumah. Waduh, kangen banget nih sama rumah. Hei rumah, aku kangen loh. Punten, paket. Hei, dapur yang kucintai. Ateh. Itu coba ke atas coy. Kamarku ini kamar. Pengen tidur, gak bisa. Ya mana kita duduk dulu, duduk. Hari kita bisa menyantai-nyantai melihat pemandangan yang cukup indah coy. Oke, kerja lagi, sudah hilang mengeluhmu, ayo bekerja bersamaku anjay. Di hari ke-59 sampai hari ke-60 di sini aku kembali lagi ke village untuk melakukan enchant. Ya, karena XP dari Sinaga itu kan lumayan banyak. Ya, kita pakai aja untuk enchant lumayan. Dan oke-nya di sini aku mendapatkan pickaxe dengan enchant fortune 3 dengan tambahan efisiensi 4. Lumayan coy. Dan aku juga mendapatkan pickaxe dengan enchant siltos dengan tambahan efisiensi 4. Di sini juga aku menyimpan beberapa kasur lagi supaya si villagernya itu breeding lagi. Ya soalnya situ aku masih membutuhkan villager Liberian untuk mendapatkan buku unbreaking dan juga mending. Dan ya mungkin di sini aku akan membuat rumah atau apa ya, villager trading hal kecil-kecilan gitulah. Ya biar si villager Liberiannya itu nggak di-kill atau nggak dibunuh sama si zombie gitu coy. Ya kira-kira seperti inilah, lumayan bagus juga lah ya. Ya singkatnya di sini aku telah memindahkan si villager Liberiannya ke sini ya. Di sini aku tinggal mencari buku unbreaking ataupun buku mending. Tak butuh waktu lama, di sini aku langsung mendapatkan buku mending dengan seharga 12 emerald. Wah, untuk segini tuh harganya udah cukup murah lah ya, mantap banget nih. Ya, di sini aku memutuskan untuk membeli 2 buku mendingnya supaya bisa meluk tradingnya. Dan setelah itu di sini aku langsung mencari buku unbreakingnya. Jadi dari ke-60 sampai hari ke-74 di sini aku menghabiskan waktuku untuk mencari buku mending dan juga unbreaking. Ya, waktu yang cukup lama juga. Kenapa waktunya lama? Karena di sini aku kesusahan untuk mencari buku unbreakingnya. Nggak tahu kenapa coy, mungkin di sini aku kurang hoki atau kenapa, nggak tahu, I don't know lah. Tapi di sini aku memang kesusahan untuk mencari buku unbreakingnya gitu, nggak tahu kenapa coy. Ini sampai 16 hari loh, ya ampun dah. Ya karena menurutku buku unbreaking itu lumayan penting juga ya, jadi mau nggak mau di sini aku harus mendapatkan bukunya gitu coy.
Dan di sini aku malah mendapatkan efisiensi 5 dengan seharga 19 emerald. Wah coy, ini murah banget loh asli. Ya karena di sini aku tergiur gitu kan, di sini aku memutuskan untuk menyimpan villagernya atau apa ya, mengeluk tradingnya gitu coy. Wah lumayan banget ini mah. Dan di sini aku melanjutkan lagi untuk mencari buku Unbreaking 3. Ya di sini aku tidak akan menyerah sampai aku mendapatkan itu bukunya. Dan akhirnya setelah sekian waktu yang cukup lama, aku mendapatkan buku Unbreaking 3-nya dengan seharga 20 emerald. Ya menurutku ini untuk harganya itu lumayan mahal ya. Biasanya itu aku mendapatkan buku Unbreaking 3 itu seharga 12 emerald. Tapi karena di sini aku sudah lelah banget gitu kan ya, kita nggak apa-apa ambil aja lah ya. Ya mungkin nanti kita akan coba umbak ke zombie lalu kita akan sembuhkannya biar harganya lebih murah ya, begitu aja lah. Tapi ya untuk sementara kita gini aja dulu lah ya. Di sini aku kembali pulang untuk mengambil bon, lalu setelah itu aku kembali ke village untuk menanam sugarcane. Lalu aku percepat pertumbuhannya menggunakan bone meal, lalu setelah itu aku jual sugarcane-nya ke villager Unbreaking 3 untuk mengeluk tradingnya. Karena di sini emeraldku habis, di sini aku memutuskan untuk mencarinya dulu seperti biasa. Setelah emerald kumpul, di sini aku membeli beberapa buku Unbreaking 3. Di hari ke-75-nya, di sini aku menambahkan enchantment dan juga Unbreaking 3 ke beberapa toolsku. Tapi sebelum itu, di sini aku membuat enfield terlebih dahulu. Aku hanya menambahkan enchantment dan juga Unbreaking 3 ke pickaxe dan ke lighterku saja. Yeay, akhirnya untuk tools hingga armor kita sudah lebih overpower. Mantap sekali, ya walaupun nggak terlalu OP-OP amat sih. Di hari ke-76 aku menebang pohon di daerah baseku, soalnya di sini aku akan buat kandang sapi atau bisa disebut sebuah barn gitu coy. Ya jadi aku memutuskan untuk merapikan daerah sini dulu. Karena durability dari X atau kapaku itu tinggal dikit lagi, di sini aku memutuskan untuk membelinya dulu. Dan mungkin di sini aku akan membuat satu shulker box supaya bisa menampung banyak barang ya, karena di situ aku akan mencari bahan-bahan untuk membuat barnya. Jadi dari ke-77 sampai hari ke-78 sini aku menghabiskan waktuku untuk mencari bahan-bahannya, dimulai dari kayu, bebatuan dan yang lain-lainnya. Setelah banyak terkumpul, sini aku langsung membuat ini si kandang sapinya alias si barnya. Ya jadi dari ke-79 sampai hari ke-89 di sini aku menghabiskan waktuku untuk membuat barnya. Di sini aku menanamkan bambu yang kudapatkan untuk dijadikannya scaffolding biar memudahkanku naik turun saat aku membuat barnya. Dan akhirnya aku telah selesai untuk membuat ini kandang sapi alias barnya. Jadi untuk desainnya itu seperti ini, cukup bagus lah ya. Oke, mungkin kita akan coba showcase sedikit-dikit lah ya. Dan seperti inilah untuk tampilan depannya, ya cukup bagus lah. Oke, kita akan coba masuk, jadi seperti inilah untuk jalanannya. Dan untuk kiri kanannya di sini adalah tempat tinggal untuk para sapi ya. Di sini masih kosong. Mungkin nanti kita akan coba menggiring sapinya ke sini. Dan jadi seperti inilah untuk tampilan dalam dari si barnya. Wih, lumayan bagus juga nih untuk dalamnya. Ya, untuk segini desainnya cukup bagus lah ya. Boleh juga lah. Yuk kita akan coba naik ke lantai atas. Jadi di sini ada sebuah tangga biasa aja. Dan ya jadi seperti inilah untuk tampilan atasnya. Ya di sini aku sudah membuat kayak tiang penyangga gitu buat atapnya. Jadi ya biar agak realistik nih coy. Dan untuk belakangnya di sini aku sudah membuat jendela. Bukan jendela, siapa namanya? Aku lupa lagi sih. Dan untuk sebelah sininya aku sudah menyimpan jerami seperti ini ya. Ceritanya itu buat makan si sapi-sapinya itu. Oke, kita akan coba ke sebelah sini. Dan sebelah sini juga ada sebuah jeraminya juga, sama ya gitulah. Dan untuk depan sini ada sebuah derek kayak gini ya. Seperti inilah untuk dereknya. Di sini aku menggunakan greenstone dan juga rantai gitu ya. Jadi ceritanya itu buat narik jerami yang di bawah biar bisa diangkut ke atas gitu coy.
Dan untuk sebelah sana itu aku akan buat kayak farm wheat gitu ya, sebelah sana. Gak tahu keburung atau enggak. Ya kayaknya itulah proyekku. Dan ya jadi seperti itulah untuk kandang sapi dan juga barnya. Di hari ke-90 aku kembali lagi ke desa villager untuk membeli beberapa tools. Dan untuk 10 hari tersisanya di sini aku menghabiskan waktuku untuk merapikan baseku. Ada sapi tuh, kita coba giring dah. Dan oh iya, karena di sini untuk nether portalku itu belum didesain, di sini aku memutuskan untuk mendesainnya terlebih dahulu. Dan seperti inilah jadinya. Dan setelah itu di sini aku langsung membuat jalanan untuk di sekitaran baseku. Dan akhirnya kita sudah menginjak hari ke-100 di map ini. Dan mungkin segini aja untuk videoku kali ini. Tapi sayang sekali kita belum bisa membuat farm wheat-nya. Ya mungkin kita akan buat di next video aja lah ya. Ya untuk 200 hari nanti kita akan fokus build di base ini. Jadi mohon maaf aja untuk mapku kali ini aku belum bisa meng-share mapnya. Dan ya mungkin kita akan akhiri untuk videoku kali ini. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Aduh, akhirnya selesai juga ini buat konten bro. Akhirnya udah berapa hari baru selesai sekarang gitu kan. Aduh. Oh ya, aku juga mau minta maaf, aku itu kan udah 1 bulan lebih itu nggak ada upload video-video acan gitu kan. Ya karena ada banyak masalah coy, ya banyak gangguan gitu. Yang pertama aku itu lagi sakit tenggorokan plus batuk-batuk. Yang keduanya itu lagi sariawan, iya lagi sariawan ini. Jadi kalau bicara itu agak sakit coy. Ya, jadi beberapa hari kemarin itu aku memutuskan untuk istirahat dulu lah gitu coy. Ya kita doakan aja untuk video 200 hari nanti biar bisa cepet-cepet diupload. Kalian juga semoga sehat selalu gitu kan. Jaga kesehatan lah pokoknya. Karena sehat itu lebih penting dari apapun. Ya karena kalau aku lagi sariawan itu kalau ngomong itu agak belibet coy asli. Jadi ya agak kacau gitu. Jadi mohon maaf aja kalau videoku kali ini tuh agak kacau untuk pengisian suaranya. Ya semoga kalian gak terganggu dengan hal itulah ya. Ya untuk videoku kali ini tuh agak parah banget sih. Untuk pengisian suara aja gitu hampir 3 mingguan gitu. Padahal kalau gameplaynya doang seminggu atau 2 mingguan itu udah beres. Ya jadi thank you banget buat kalian semua yang udah menungguku selama 1 bulan lebih gitu kan. Ini juga di akhir video kayak gini ada yang denger gak ya? Nggak tahu yang nonton, nggak tahu nggak. Ya nggak apa-apa lah. Ya jadi makasih banyak banget buat kalian semua yang udah nonton videoku kali ini. Ya mungkin kita akan akhir aja untuk videoku kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.